pada saat pertama kali makan, gue sekali makan bisa 5 mangkok, yang orang sampai kaget, sampai ternyata ownernya juga kaget. Kok Udah lu makan gak usah gitu? datang lagi gitu. Kita nggak bisa salahin kalau kita terlahir miskin, tapi salahinlah diri kita kalau kita mati miskin. Welcome to Follow Your Flow Podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini, kita akan belajar dari banyak sumber, mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan Mbak Ika dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science-backed pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Lu boleh tebak yuk, kira-kira di kantong gue itu gue punya cash berapa, cash rupiah berapa, dan cash RMB gue berapa? Wah gila nih, ini susah nih. Ini kayak angkanya agak-agak bikin sedih nih kayak. Enggak lah, Eh, nggak sedih-sedih banget lah. Gue aja sekarang ketawa ceritainnya, Oke, cuman jangan oke. dialamin. Ya. Gue nebak ya. Tebakan gue lo punya mungkin 1 juta rupiah sama lo punya mungkin 1000 RMB. Ya, mendekati 1 juta rupiah tapi nggak sampai 1000 RMB. Jadi gue punya cash 200 ribu yang sudah termasuk sarapan gue di bandara dan gue naik taksi dari rumah ke airport. 200 ribu cash. Nah, Dan gue punya RMB saat itu gue cuma punya nggak sampai 500 RMB. Kayaknya sekitar 400 atau 500 gue lupa. what? Yang itu gue masih nggak tahu minggu depan gue mau pakai buat apa. Bentar, jadi tadi rupiah lo punya berapa? 200 ribu? 200 ribu itu udah pasti habis. Kenapa? Karena gue airport aja udah pasti habis cepet sama Betul, makan. betul. Dan Oke, RMB gue cuma tukar 500 RMB. berarti lo coba bawa 1 juta rupiah in Ya, total. kalau di total mungkin 1,2 juta. Buat lo bertahan hidup di Cina waktu itu lo ngambil program Yang 1 tahun kan? Iya, yang gue nggak tahu minggu depan aja ini cukup nggak? Karena kita belum tahu biaya hidup di sana bagaimana. Iya, iya. Ya, gue pada saat gue lihat-lihat, gue flashback, wow, gue nekat bro. Itu gila sih, Cai. Ya Itu mungkin gue lo. cuma ingat, cukup gak ya mah? Nanti deh, nanti kalau ke sana mama coba pikirin caranya, kalau nggak minta bantu si papa. Wow. Yang posisinya pada saat gue ke China, bokap gue itu nggak setuju karena itu menurut dia adalah tambahan expense yang gede banget. Iya, betul. Apalagi ada Karena si pesawat kan itu kayak 2 kali biayanya kan jadinya. Iya betul, karena pesawatnya 750 USD. Kita sudah nego, bagaimana kalau kita beli tiket sendiri sekitar 2 Iya. jutaan. Nggak bisa, nanti hilang, nggak tahu jalannya, ntar nggak dipandu apa. Kan biasa ada Ya, gitulah. handling objectionnya dari pihak lembaga, ya oke lah, marketing kan. Hmm. Ya, emak gue juga mungkin takut anaknya yang lucu ini hilang, ya kan. Hmm. Si Acai ini kan lucu-lucu menyebalkan juga kan, hilang, ya oke, mau nggak mau ikut 750 USD itu. Hmm. Nah, habis Oke. itu pada saat gue pergi, gue udah nggak tahu gimana. Ternyata pada saat pergi, oke, puji Tuhan, nggak ada biaya, tapi ada satu biaya. Kita di Xiamen border, kita kena medical check up semua yang tes darah. Jadi medical check up kita yang di Indonesia, yang scan Ya, paru, benar benar benar. darah. Kita tes darah lagi di sana, yang buang harganya 70 RMB. Yang itu orang mungkin, oh iya 70 silakan. Tapi 70 gue bilang, ini dalam banget bro. Ini 10% budget gue, duit gue sekarang. Kenapa? Karena syukurnya gue nggak medical check up lengkap. Gue cuma tensi dan darah. Karena hasil medical check up gue yang di Indonesia bisa dipakai, puji Tuhan Hmm. ya. Hmm. Ada beberapa data bisa dipakai, cuman untuk paru-paru penyakit menular dan darah penyakit menular itu kan mesti dicek ulang. Hmm. 70 RMB itu lumayan banget. Hmm. Dan setelahnya itu, lu lihat pada saat kita sore-sore di Siaman kan kita transit 1 hari ya. Betul. Sore-sore inget gak kita kita pada jalan-jalan keliling di Jajan. Siaman, kita melihat jajan, lu lihat gue jajan apa? Gue lupa, tapi gue inget lo beli sesuatu. Gue cuman beli sesuatu, gue cuman beli yang kayak hotdog yang kayak di Ya, ha. Alfamart. Benar 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 Gue benar. cuma beli itu satu doang karena gue bilang alasan gue mau jajal. Sebenarnya apa? Sebenarnya gue lapar. Tapi Nah, gue nggak tega beli karena gue ngeliat kayaknya mahal-mahal. Gue pun nggak berani nanya karena bahasa Mandarin masih pas-pasan. Jadi malam itu jujur gue tahan lapar. Cuman mungkin karena dingin kita ada beli bir, minum santai ya, bukan minum hmm. mabuk, kita minum santai buat angetin badan. Hmm. Hmm. Karena bir itu soda, kenyang. Gue tahan lapar Oke. malam itu. Oke. Oke. Karena pagi-paginya ternyata nggak ada sarapan di hotel, kita langsung jalan ke airport. Betul. Dan itu gue lapar banget. Ujungnya kita berjalan sampai ke China. Sampai kena dari Xiamen ke Nanjing. Sampai di Nanjing,
Pertama di Siaman gue agak santai karena dinginnya itu masih sekitar 18-20 derajat. Dinginnya mah kayak Bandung apa mungkin kayak Hmm. Singapura lah dinginnya Hmm. biasa aja. Hmm. Sampai di China kita nyampe sekitar setengah 10 apa jam 10 siang. Itu kita ngelihat cuaca di depannya itu mendung banget. Gue dengan Hmm. polosnya gue bertanya ke teman gue, kayaknya depan habis hujan badai. Hmm. Kenapa? Orang ngelihat cuacanya dingin. Gua Hmm. nggak ngerasa itu dingin karena HP gue nggak connect wifi. Gue nggak tahu. Gue nggak bisa ngecek berapa Hmm. derajat. Hmm. Kita pas lah di lobi airport yang pas depannya pintu keluar airport. Dia pas pintu pertama kali kebuka, Wah, itu. dinginnya luar biasa ya. Gue inget banget itu. Lu inget, Ants. lu inget banget gak yo? Gue posisinya gue hanya pakai baju, kaos, celana pendek dan sendal kayak orang mau ke Bali. Iya, iya. Itu Lu pintu pertama kayak kali buka. lu Yo kayak gimana ya yo? udahlah kayak santai aja kayak nggak peduli gitu kayak udahlah gitu. Pasti kayak masih inget banget ya pertama Iya, kali gue iya, iya. datang. Iya, iya, Ini iya. orang mau ke China studi setahun kok kayak mau ke Bali. Bukan karena santai, bukan karena ada duit mau beli di sana. Karena emang duitnya nggak ada. Hmm. Hmm. Gue ngeliat teman kita yang lain, ada Jessica, teman-teman yang lain udah pada pakai jaket dingin, yang Udah ada pakai coat. bulu-bulunya. Gue udah nggak tahu itu coat dari bulu angsa, bulu ayam, apa bulu ketek. Gue nggak tahu kok kayak keren Hmm. banget gitu. Hmm. Hmm. Gue karena nggak ada duit, gue cuma pakai dari kolor ya, kolor, celana pendek, celana legging, hajar jeans. Itu gue udah pakai 4. Hmm. Baju, kaos, gue hajar kaos ada 4 biji, apa 3 biji, gue lupa. Terus di luarnya gue hajar pakai mockneck merah. Ada ingatan ya? Yang gue dulu Hmm. pertama-tama awal pakai mockneck yang lengan panjang. Hmm. 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 Itu jujur tahan dingin nggak? Lumayan. Tapi enggak sama sekali jujur. Lumayan aja tebel. Dan gue langsung ganti sepatu. Hmm. Kenapa gue nggak ada duit buat beli jaket dingin itu? Gue nggak ada duit untuk beli itu. Hmm. Dan akhirnya sampai di China, ternyata kita sampainya juga udah sore ya. Karena Hmm. perjalanan ternyata lumayan juga. Kita naik bus sore, kita pembagian kamar segala macem, beberes, kelar. Ternyata dingin banget. Gue baru tahu pada saat iPod gue yang connect wifi bandara itu 0 derajat di luar. Gue Hmm. baru tahu itu 0 derajat pakai kaos 1 lembar sama celana pendek dan pakai sendal. Dingin. Kalau diingat-ingat sih lucu. Cuma pas Gue diingat kebayang kembali, sih. kayaknya nggak ada orang yang rela mau begitu deh. Kalau bukan karena memang nggak ada pilihan. Betul ya? Nggak ada orang yang Hmm. mau seperti itu kalau Hmm. kalau terkecuali dia nggak punya pilihan. Hmm. Dan Hmm. akhirnya sampai di China, ya di Nanjing, di kota Nanjing itu, kita sampai sore beberes malam. Malamnya itu kita ingat kita jalan-jalan free. Kita beli bir lagi untuk karena dingin banget karena kita nggak Dingin biasa banget. dengan dingin. Dingin Kita banget. ngebir untuk Ya. hangatin badan. Dan Ya. pada saat kita ngebir malam, itu syukurlah ada teman-teman yang lain ada belanja jajan. Itu pun gue menyisikan juga gue beli buat beli jajan sekitar 20 RMB karena kita nggak tahu makan apa kan. 20 RMB menurutku mahal. Kalau dihitung-hitung duit itu udah hampir habis tengah. Ya, ya, Pak, lu coba 1.000, woy. gope, gope RMB. Karena mak gue Wah. bakal bilang, iya itu bertahan aja buat seminggu dulu. Nanti mama coba Oh, lu pikirin kalau GoPay nggak ya? Lu punya gope. lu bawa GoPay doang ya? Gue bawa gope. Nanti minggu depan. Berarti ini gope gue masih bertahan seminggu. Sedangkan di Iya. China kita baru hari kedua. Dan dingin banget dan iya kan maksudnya kayak buat Dingin, makan. lapar, haus pasti kan. Iya, 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 iya. Dan yang namanya makanan anget pakai kuah itu mereka harganya lumayan mahal. Betul ya? Iya, betul. Betul. Di situ. Nah, habis itu gue besok paginya kan kita ada tes. Hmm. Itu malam itu gue tahan lapar lagi karena syukur udah makan dan minum ngebir lagi. Gue irit lagi biaya makan. Terus gue tuh perhatiin Cai dulu tuh kan lu kalau makan nasinya banyak banget ya. Itu berarti jangan-jangan itu strategi lo ya untuk supaya lo bisa ngirit gitu. Yes, salah satunya. Nanti ini akan gue bahas juga. Mungkin 1 sampai 2 topik yang akan gue bahas lagi. Itu semua Oke, mengikat oke. semua, related semua. Oke, oke. Gue jadi mengerti nih. Oke, oke, Jadi lanjut, tahu lanjut. ya, mulai connect ya. Mungkin dulu Rio ngeliat, gila, si Aca ini dulu makan nasi banyak banget ya. Gila, Gue ha. inget Rio pernah ngomong ke gue yang gue nggak pernah inget. Gila ya, Cai, lu teman satu-satunya gue yang pernah gue lihat, lu makan nasi karbo plus kentang goreng karbo lagi. Makanya. Gila Itu banyak tahu gak banget. kenapa? Karena kentang goreng itu karbo bikin kenyang, nasi bikin kenyang. Kenapa kentang goreng? Kentang goreng gue beli di pasar, bisa beli sabrak, gue potong-potong iris-iris, gue bikin kentang goreng biasa, kasih garam, kasih roiko, gue bisa makan. Hmm. Hmm. Kenapa? Demi irit. Hmm. Nah, ternyata sampai kita ujian, itu kan kita semalam habis ngebir ya, habis ngebir ngangetin badan, kita kan pagi nggak sarapan, karena jujur Hmm. paginya pada telat semua. Musim dingin tidur itu udah paling enak dalam Enak selimut. banget, enak banget. Hmm. Kita agak hampir telat, tapi syukur kita nggak telat untuk ujian pembagian kelas. Ini mungkin di kelasnya intermediate, beginner, Hmm. apa-apa gitu Hmm. kan.
Hmm. Setelah itu ingat, kita berarti dari terakhir makannya malam, pagi nggak sarapan, kita siang makan karena tesnya lumayan lama ya. Kita Hmm. tungguin hasil. Nah, Hmm. pada saat itu kita pergi bawa ke Huang Menci yang di Payment Northgate. Itu nasi kuah ayam. Itu inget gak kenapa gue bisa makan? Oh, nasinya gratis. Aceh makan sampai 5 mangkok. Hmm. Gue inget banget, kita tiap kali makan di situ kan itu nasi unlimited ya, si Huang Bencing Vivan itu kan. Ternyata nasinya cuma bayar mangkoknya doang. Tapi free flow berasnya. Nasinya free flow. Wah, surga Jadi banget ya. tahu banget kenapa gue suka makan di sana dan Eh, mengapa gue pada saat pertama kali makan, gue sekali makan bisa 5 mangkok yang orang sampai kaget, sampai ternyata ownernya juga kaget. hmm. Udah Oh lu makan gak di usah datang lagi gitu. ya syukur ya, tapi mungkin mereka juga nggak ada pilihan. Kalau mereka, mungkin mereka bisa tulis Hmm. banner, Iya. namanya ini, mukanya ini nggak boleh datang lagi. Tapi gue bisa mengeles dengan satu alasan. I don't understand, I don't understand Chinese. Nah, udah selesai. Ah, Syukurnya gue foreigner. Gue ada, ya, itu ya. ilmu ilmu ampu tuh, itu kartu as gue. Ah, Habis itu pergi pembagian kelas, ternyata gue ketemu yang namanya perintangan lagi. Di hari keempat, kita mesti beli buku. Gue nggak ada duit untuk beli buku. Gue ah, kalau beli buku itu, duit makan gue habis. ah, Minus, umpamanya itu duit buat beli buku aja, nggak ah, cukup. ah, Otomatis ingat ya, kita rata-rata kita pikir akal, kita pinjem ah, pas senior-senior kita yang udah pernah punya buku itu, kita pinjem ah, semalam, 2 malam untuk kita kopiin. hmm, hmm. Itu kalau nggak salah, itu kita kopiin, kita juga kompakan juga, kita patungan untuk beli alat masak. Talenan, rice cooker, segala Iya, macam. iya, 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 Ingat iya. nggak, itu seorangnya 60 sampai 70. Ah, Fotokopi sekitar 30-an, 40-an. Itu udah cepet. Itu jujur kepala gue pusing. Tapi jujur, pada saat itu gue udah bilang nggak, Chris, kayaknya gue nggak ada duit dulu, gue bisa pinjam lu dulu nggak? hmm, Minggu depan gue balikin. Bisa nggak sebenarnya gue seperti itu? Karena yang gue kenal dari 13 orang, 11 apa 13 angkatan itu, hmm, yang gue kenal lama cuma dia doang seorang. hmm, hmm, Tapi gue nggak ngomong apa-apa, gue tetap bayar. Yang posisinya hmm, kepala gue pusing, gue mau makan apa, gue mau makan apa hmm, besok. hmm, Ya Tuhan, besok gue mau makan apa, minggu depan tanggal berapa, mak hmm, gue transfer ya. hmm, Mak gue hmm, bilang minggu depan, nggak bilang hmm, Senin, nggak bilang Selasa. Kalau mak gue hmm, bilangnya Kamis, ya gue mesti spare ini duit. hmm. Betul. Wow. Wah, gila, Wah, Cai. gua kalau cerita gue sedikit agak sedikit, wah gila berat juga ya. Gue nggak nyangka lo lu sesusah itu dulu, woy. Maksudnya gue tahu bahwa sebelum lo belajar Mandarin, gitu kan, Hmm. lo itu jualan plastik. Cuma gue pikir kayak, oh ya udah sorted, lo udah punya simpenan, lo makanya bisa kuliah gitu. Gue nggak tahu bahwa ternyata itu tuh semepet itu, Mepet. ternyata. Modal nekat ya gue bisa bilang. Ini gue persingkat ini Iya, modal nekat. gila. Dan dan akhirnya ternyata pas banget puji Tuhan di hari Senin siang bapak gue transfer. Ternyata Oh, transfernya nggak gede. Gue masih ingat banget yo. Kita punya temen, gue nggak sebut namanya ya. ah, Ternyata dia dikasih RMB berapa. Dan berapa? bapaknya itu kasih spare khusus 1000 USD untuk jaga-jaga. Ada temen gue lupa. Ada lah. Pasti lu tahu itu siapa. Gue sampai dalam hati gue iri. Dia punya emergency fund. Emergency fund gue apa? Itu kan gue inget. Ya kan, gue nggak sebut namanya. Itu teman di angkatan kita juga. Yang lu Hmm, kenal juga, yuk. hmm, Bapaknya spare 1000 USD itu cash. hmm, hmm, Amit-amit kalau misalnya pada saat duit habis dan transfer ternyata pending, lu punya itu untuk dikonvert ke RMB untuk bertahan hidup. hmm, Dan hmm, gue nggak punya. hmm, Dalam hati gue iri gak? Gue dengki gak? Gue bisa aja gue bisa iri. Tapi gue waktu itu udah punya mindset kayak gimana ya? Gue memiliki mindset orang miskin. Bukan bilangnya miskin. Ya memang pada saat itu gue miskin. Tapi gue hmm, memiliki mindset orang miskin yang menurut gue hmm, kurang tepat. hmm, Tapi saat itu gue ngerasa ya udahlah, gue bisa apa? hmm, Bapaknya kaya, bapaknya mungkin ada duit. Ya lu bisa apa? hmm, Bapak bapak gue karyawan, mak gue masih serabutan yang income-nya nggak stabil. hmm. Nyebohwat, nggak ada pilihan. Jalanin aja. Jadi gue ternyata setelah pulang dari China di 2017, gue udah bikin sebuah gue pernah bikin rangkuman singkat biaya hidup gue. Ternyata selama setahun itu sama biaya keberangkatan gue habis gak sampai 80 juta. Udah termasuk biaya pendaftaran 8.000 RMB, 750 750 USD, dan termasuk tiket pulang gue itu nggak sampai 80 juta. Wow. Itu murah untuk ukuran kita keluar negeri setahun. Iya, 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 iya. Wow. Apa itu Karena gue juga, Cai? hitungan sama bapak gue Hah? hitungan karena bapak gue catat setiap kali transfer ke gue.
Dan Ah, gue juga catat, emak gue sih nggak catat dia transfer ah, ke gue, ah, tapi gue catat emak gue transfer berapa. ah. Jadi Oke. catatan bapak gue dan catatan gue gabungin. Karena Hmm, ya jujur, gue ada hubungan baik dengan bokap gue, kadang sering silaturahmi lah. hmm, hmm, Gua kumpulin, ternyata nggak sampai 80 juta atau mungkin kurang lebih 80 lah, gua kalau hmm, ketok rata. hmm, hmm. Itu menurut gua kalau gua flashback itu murah. Murah banget sih. Karena itu Karena nancing. benar. Bukan China kampung loh ya. Kita bukan Iya, China pelosok. Kita iya, kota besar. Ibu kota pertama sebelum Beijing itu. iya, Kota iya, bersejarah. iya. Biarpun sekolah kita di pinggiran kota. Iya, betul. Ya kalau ke kota mesti naik bus sejam. Betul itu. Ternyata gue baru tahu setelah gue pelajari. Kenapa kampus kita tidak ada di kota? Karena kalau kampus kita taruh di kota, kampus kita udah makan seperempat lahan kota. Emang kampus kita luas banget. Bus kita gede banget dulu. Gede banget. Muridnya aja ada 27.000. Hmm, Gurunya sekitar 1.500 sampai 1.800, gurunya doang, dosennya doang. hmm, Nah, di situ gue bilang, ya yang gak heran kenapa di pinggir kota. Kalau dia taruh di kota, mungkin kota-kota bangunan-bangunan tinggi udah nggak ada, kampus kita doang. betul. Karena kalau kalau kita lihat university-university yang di kota kan ada ya, itu kan nggak gede-gede banget, Hmm, hmm, terbatas luas tanahnya, hmm. Berarti gitu. Cai, kalau gue mencoba flashback lagi ya. Dulu kan kalau misalnya gue sama Alvin gitu, pergi misalnya kayak waktu itu, kayak lo nggak ikut ya ke Huangshan, terus lo nggak ikut juga ke Shanghai. Ya, Itu gara-gara economical reason juga kah waktu itu? gue nggak ada duitnya, Makanya kan? gue nggak ada duit mau pergi, enak ya pergi. Gue punya temen sekamar yang dia suka bilang, Cai, kalau lu mau minum air gratis gak apa-apa deh gue yang bayar. Tapi karena mes kita di lantai 4, Hmm. tolong ini dari mes, sorry kan kita belinya sama ibu dom yang di lantai 1 ya. Gue Hmm. mesti angkat galon sehari atau 2 hari sekali Hmm. ke lantai 4. Itu yang gue kerjain supaya cuma mengurus permasalahan air minum doang. Hmm. Supaya lo minum gratis gitu. Supaya gue minum gratis tapi gue angkat galon. Sering-sering lihat ya Aceh Iya, angkat iya, galon, iya, Aceh angkat iya, galon. iya. Dulu mungkin, Aceh mungkin rajin nih. Dulu kurus, Hmm. berotot mungkin buat latihan. Bukan latihan bro, gak ada duit. Wow. Gue mengakali dengan itu. Mungkin dulu orang kayak contohnya lu yo yang kenal gue Rio. Hmm. Mungkin oke lah, mungkin Aceh rajin. Tapi setelah gue open cerita ini, semua relate. Hmm. Hmm. Ini yang gue bilang teman baik gue aja. Gue baru cerita itu semalam. Yang Hmm. otomatis orang lain gue belum ceritain semua. Dan pas di Hmm. sesi ini gue open buat lu juga yo. Hmm. Wow. Dan kenapa kayaknya, Aceh suka banget ya makan nasi sama nasi goreng. Nasi sama kentang goreng. Dan minyaknya itu kan kita beli patungan. Hmm. Dan kenapa sih makannya itu? Karena murah. Ternyata gue bisa beli beras itu sekitar 10.000 rupiah, itu bisa sekilo ya atau mungkin lebih, pokoknya banyak, sekantong lumayan gede, nggak tahu berapa kilo ya, gede Hmm. pokoknya, Hmm. 5 kai sampai 7 kai. Hmm. Habis itu beli kentang goreng, beli kentang mentahnya itu kita request beli Hmm. deh 4 kai, biar nanti dia timbangin, atau enggak kita ambil kayak telur, dia timbang harga berapa. Hmm. Atau enggak beli daging, kalau pengen makan daging gue beli daging filet, gue udah tahu Hmm. tempat langganan gue di mana, gue langsung tunjuk, gue beli 5 kai. Hmm. Nanti pada saat 5 koi itu, gua tahu ukurannya beli berapa. Beli 5 koi dapat sepotong. Nah, sepotongnya itu biasanya gua sekali masaknya dari siang. Tapi Hmm. gua bisa makannya khusus untuk makan siang gua dan makan malam gua sebelum gua latihan. Bukan dulu Wow. latihan b-boy juga, B-boy, latihan iya, ya, benar. karena gua ngajar. Nah, di sana gua ngajar, gua dapat lumayan income juga rupanya. Oh, jadi lo tuh Jadi dulu B-boy tuh dibayar juga ya di sekolah? dibayar juga, dibayar juga. Ikut Oh. perform segala macam dibayar. Ternyata gua baru tahu pesertanya banyak dan pesertanya itu ada iuran kas bayar 100 RMB ke kas. Dan Oh. gue karena gue dilihatnya gue punya potensi dan gue jago, gue digratiskan dari biaya itu. Karena kan Oh. biaya kas itu mungkin akan bayar juga ke pihak sekolah. Mungkin pihak sekolah akuisisi berapa persen. Benar, 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 benar. Karena kan kita pakai sewa gedungnya punya sekolah. Nah, ternyata gue digratiskan dari itu. Tetapi nggak semuanya itu kan langsung gue dibayar. Enggak. Gue gratis ngajar dulu. Anggap yang penting gue gratis numpang tempat lu aja untuk latihan mengasah hobi gue dan Hmm. tempat untuk workout. Hmm. Dulu kan gue kurus banget yo. Mungkin lu Hmm. pasti kalau korek-korek foto lama lihat kurus banget. Hmm. Bukannya orang tua nggak sayang, disiksa, dijolimi orang tua, bukan. Emang nggak ada duit, makanya kurus. Makan, bukan makan cukup, makan kenyang. Hmm. Bukan makan sesuai gizi. Apa itu? 4 sehat 5 sempurna. Nggak ada di kamus gua. Kenyang dulu siang ini. Hmm. Kenyang dulu sore ini. Hmm. Makanya gue sering banget kalau misalnya kantin, ingat banget gak?
pada saat gue latihan sore, kalian mungkin jalan-jalan keliling sekolah apa dari luar, sering antara Alvin, Meliani, lu apa Grace telepon gue, Cai, lu mau nitip ayam ini gak? Ayam goreng yang di kantin di lantai 3 yang jual sepotong gede banget, yang cuma 8.000 rupiah, yang nasinya gue bisa masak sendiri. Aceh suka makan ayam goreng, Aceh makan nasinya banyak banget loh. Iya, pada saat itu mah lu lucu aja. Gue pas mau makan, mau nangis pun gak bisa. Demi irit. Karena pada saat gue hitung rangkuman gue, rata-rata gue seminggu nggak boleh lebih dari 200 RMB. Berarti biaya hidup gue seminggu nggak boleh lebih dari 800.000. 400.000 di China. Seminggu nggak boleh lebih dari 400.000. 200.000 RMB berarti 400.000 rupiah ya. 400.000 rupiah, 200 RMB kan berarti? Iya. Oke. Gila, itu berarti kan sehari kalau misalnya gue pukul rata 30 kan? Iya nggak? 30, lu masih pikir gue makan gimana? Gila. Ya, Makanya ya, kenapa? ya. Si Aceh makannya banyak ya. Gue juga bukan makan banyak bro. Mungkin makan ini bisa buat bertahan gue supaya gue irit makan malam. Biar gue bisa besok sarapannya murah. Untungnya di kantin kita lumayan ya, nggak terlalu mahal ya. Jadi kayak beli lauk. Kantin kita, oh ya betul. Syukur kantin Reasonable lah. kita itu kantin sekolah disubsidi sama pemerintah, makanya biayanya murah. Pantesan Makanya murah gue suka banget. siang makan di sana. Iya. Dan ingat gak sih, setiap kali kita kalau mau berangkat kelas jalan kaki bareng, ada teman-teman kita termasuk lu juga, suka banget beli kopi pas di sebelah gedung mes kita sama roti untuk sarapan ya. Pernah ngeliat gue beli gak? Nggak pernah lah. Ya, karena gue alasannya gue gak suka ngopi. Memang sih gue gak suka ngopi, tapi kan gue bisa aja lapar pagi-pagi bro. Betul. Karena gue menunggu, gue makan buat siang doang. Karena siang gue bisa makan murah. Soalnya mahal sih. Maksudnya relatif dibandingin makan siang kita ya. Maksudnya lapar nggak terlalu kenyang, terus kayak agak mahal juga dibandingin lunch kita di ini kan, di kantin. Ya. Apalagi kalau kelar kelas kantin kita jalan bareng ke kantin makan kan. Makanya di situ lu lihat pada saat gue makan karena murah gue udah nggak sungkan, 1 nasi 2 lauk. Oke. Kehidupan gue udah mulai berubah pada saat hampir penutupan semester 1. Kan lu kan 1 semester habis itu pulang ke Indonesia ya. Kenapa? Karena 1 semester kan 6 bulan. Nah, gue udah mulai nerimain job, performance, ikut battle, ikut lomba, mewakili sekolah dan menang. Ternyata rewardnya dibagi juga ke gue. Itu gue udah mulai ada income. Yang dari gue nggak punya HP. Gue pada saat liburan musim panas kan gue cuman bisa di China ya, di Nanjing ya. Tapi banyak teman nggak sedikit pada pulang ke Indonesia. Bukan masalahnya nggak pengen pulang, gue juga pengen pulang bro. Masa musim panasnya 40 derajat sampai 43 derajat gue ngalamin. Tapi tiket PP-nya 5 juta. 2.500 RMB. Gue mulai berhitung biaya hidup gue dibagi 200. Gue bisa bertahan berapa minggu yo? Setengah tahun. Gitu. Nah, abis itu di sana gue juga mulai irit. Kenapa? Kita irit, kita cuci baju semua kan sendiri lewat mesin cuci. Kita jemur sendiri. Itu irit. Mau laundry, lebih nggak ada duit lagi gue laundry. Gue memikirkan segala cara. Apapun yang bisa gue bantu, gue keluar tenaga, gue bantu. Tapi please jangan kasih gue keluar duit lagi, karena gue udah gak ada duit lagi. Makanya lu lihat, wih, Atai bantu ini, bantu itu ya. Walaupun gue gak pernah minta, rata-rata pada umumnya, nih Cai ini ada, lu ambil aja. Ini Cai air kalau minum ambil aja, gak apa-apa. Gue yang traktir aja deh. Enggak, ini kan air galon taruh di kamar gue. Tapi yang penting lu bantuin gue angkat ya. Hal kecil itu aja gue kerjain. Pernah gak hati gue, pikiran gue mengeluh, kenapa sih bapak gue miskin? Kenapa sih emak gue miskin? Pernah. Cuman dulu gue coba bisa menyalahkan. Gue pikir-pikir lagi, di berikutnya nggak bisa nyalain juga. Gue mulai dengar speech kayak quote dari orang, sebuah influencer dan orang kaya di dunia juga ya. Kita nggak bisa salahin kalau kita terlahir miskin, tapi salahinlah diri kita kalau kita mati miskin. Itu nggak langsung merubah pikiran gue langsung, nggak instan. Tapi dari situlah gue mulai membuka sedikit open minded gue. Yang namanya head gue udah mulai turunin. Itu pun gue taunya pada saat gue setelah pulang dari China ya. Jadi dia tahu dong mindset seperti apa yang gue bawa pada saat gue di Nanjing. Terus lu ngapain Cai waktu itu akhirnya habis balik dari China? Weh, udah punya mindset baru, udah punya skill baru kan, bahasa Mandarin lu upgraded gitu. Jadi sebelum gue pulang dari China, gue bersyukur pada saat liburan musim panas gue dikasih job isi acara di mall 5 hari. Jadi kayak mall Central Park gitu, setiap sore apa setiap malam kan ada air mancur gitu ya. Nah,
Setelah air mancurnya turun, itu gue perform dengan temen dance gue bertiga yang orang China juga. Ini breakdance ya, B-boy. Iya, Oke. campuran. Cuman yang isi breakdance-nya gue. Oke. Nah, ternyata dapat fee-nya nggak dipotong sekolah. Ini fee pure untuk gue. 5 hari, total 5 hari. Sekali perform mungkin 20 menit, sehari 2 kali. Berarti kalau total cuma 200 menit selama 5 hari. Gue dapat Betul. 1.500 RMB. Uang itu gue nggak sentuh sama sekali. Gede tuh. Karena gue minta up naik bisa lebih gak? Karena kan gue foreigner. Hmm. Gue jualnya foreigner. Padahal mah gue juga muka gue nggak ada bule-bulenya. Iya, muka lu mah muka penduduk setempat. Ya muka penduduk setempat betul juga. Habis itu di sana gue nggak pakai duit sama sekali duit itu. Eh, Gue sisihin lagi untuk duit makan gue dalam minggu itu. hmm. Gue beli HP di harga 1.600 Hmm. gitu. Mantap. Itulah akhirnya gue bisa pulang, gue beli HP. Ada ceritanya. Bukan berarti si Aceh pergi aja nggak punya HP, pulang-pulang bisa bawa HP. Gue bukan maling ya, malu-maluin nama orang Indonesia pergi ke sana pulang maling enggak ya. Tapi semua dari keringat sendiri. Makanya memang sudah dari sejak dulu banget gue udah sangat tahu banget. Gue kalau nggak cari duit sendiri, siapa mau bayarin lo? Gitu. Abis itu gue berakhir gue berkarir lah di Indonesia. Pulang di Indonesia berbasis bahasa Mandarin, tapi gue melenceng. Gue kerja di sales mobil Toyota Auto 2000 yang posisi gue bisa Mandarin. Ini Mandarin gue masih levelnya masih middle ya. Belum up kayak sekarang karena itu dari jam terbang gue yang lain lagi. Gue belajar lagi. Di saat itu setiap kali ada customer China gue yang ngomong, tapi yang closing bukan gue. Gue cuma dapat traktiran makan setelah rekan gue closing. Gue cuma 2-3 bulan gue cabut. Wah. Padahal lu ya yang kayak maksudnya kayak banyak ya pasti kan banyak yang lo jelasin kan dengan Ya, bahasa umpamanya Mandarin. kan kalau nggak ada gue juga lo orang nggak closing keles. Dia pasti cari Betul. sales lain yang bisa Mandarin. Betul, betul. Oke, oke. Itulah gue baru kenal juga. Kembali mengenal politik kantor. Itu kan Hmm. berarti pekerjaan gue di PT yang kedua. Sebelumnya kan PT-nya hanya AW. Dan Forex ya. AW, Forex ini yang ketiga berarti. Sisanya kan non-PT. Setelah itu, gue berhenti. Gue kerjalah di sebuah perusahaan es krim yang baru diakuisisi sama perusahaan merek luar, penanaman modal asing. Yang kita sebut dengan sekarang yang namanya ICE. Oh, oke. Gue bekerja di PT tersebut sebelum menjadi ICE. Oke. Jadi es krim itu dulu kayak ada mereknya semangka lah, apalah. Itu dulu gue belajar sama atasan gue bagaimana submit ini ke BPOM supaya bisa dapat cap halalnya sama cap BPOM-nya. Kan pasti kita ada kirim soft file blueprint-nya packaging kita kan. Packaging kita kan kita mesti kirim ke mereka berikut dengan laporan komposisi belakangnya. Baru nanti dari BPOM cek, kalau udah BPOM cek dan yang pihak apa halal MUI ya gue lupa. Nah, mereka cap itu 2, itu baru bisa dipasarkan. Belum lagi setelah dicek itu kan dari komposisi. Emang dari BPOM nggak ada QC cek pabrik langsung bagaimana pembuatannya. Gue bekerja di sana, tapi ternyata memang dulu gue masih labil banget. Gue punya mindset baru, tapi tidak dengan ego baru. Kan semua orang bertahap ya. Gue punya mindset baru yang mindset gue udah mulai terbuka, tapi tidak dengan ego gue. Gue berantem terus sama atasan gue. Gue ngomong sama HRD, Sabtu HRD bilang libur. Tapi atasan gue ternyata karyawan perintis yang Sabtu nggak pernah libur. Atasan gue pasti mau gue masuk gak? Iya. Tapi gue dengar HRD Sabtu libur, gue mau masuk gak? Enggak lah. Berantem gue jadinya, cekcok adu mulut, bukan berantem pukul-pukulan ya, cekcok lah adu mulut. Ujung-ujungnya ya gue nggak kerja di sana lagi. Waktu itu lu ngerjain apa ya, Cah? Maksudnya kayak role lu apa namanya? Peran gue itu masih ekspor impor. Oke. Di bagian ekspor impor, tapi merangkap juga untuk yang legal karena ternyata atasan gue ngerjain itu dan gue mesti bantu dia. Guanya belajar di ekspor impor, tapi atasan gue lagi handle yang legal, masalah legalnya, gue jadi kurang lebih tahu-tahu dikit. Oke. Nah, itu kalau gue buka 2017 UMR gaji mungkin sekitar 2,6-2,7. Gue merintis bidang Mandarin gue sebagai translator itu dimulai start dari 4,5 juta. Oke. Udah jauh Jadi dari UMR lah ya. Ya, karena gue bisa Mandarin. Jadi nanti gue bakal kasih tahu setiap tempat gaji gue berapa. Jadi biar gue kenapa sih si Aceh suka banget loncat-loncat padahal baru 10 tahun kok posisinya banyak. Setahun cuma 4 doang ya. Tapi gue naik. Dan terakhir itu
gue pernah ngintip di gaji pokok gue, ternyata gue pernah nyentuh gaji pokok 16. Di luar uang makan, uang transport, dan di happy money. Dan itu di bagian beda lah, gue nanti sebutkan lagi. Ini masih kita baru cerita di tahun 2017, kan 15-16 gue di China. Di 2017, itu gue berarti baru cerita sekitar 6 tahun. Udah makan durasi panjang banget nih, yuk. Sorry banget nih. Gak apa-apa. Lanjut. Setelah itu, gue loncat. Gue jadi pengangguran, gue bingung gue mau nyari kerja di mana. Ini abis yang dari IC berarti? Iya. Oke. Ternyata dia berani bayar gue mahal karena gue punya sertifikat Mandarin, tapi at least gue bukan S1. Itu jadi trigger baru lagi buat gue, kendala baru lagi buat gue. Gue udah punya sertifikat loh, ini bawa pulang loh, tapi ternyata gue bukan S1. Nah, selanjutnya itu, gue coba merintis. Ternyata nggak ada yang mau menerima Mandarin gue, karena gue cuma S1, dan gue nggak punya background translator. Karena dulu kan Mandarin gue kayak gue cuma bisa sepatah dua patah doang. Tapi setelah pulang dari China, ternyata Mandarin gue nggak lebih baik. Mandarin gue cuma bisa Budi menendang bola. Oke, nama saya sekarang berusia 20 tahun, tapi masih kelas middle. Gue terjunlah di perusahaan Sulawesi, tepatnya di Morowali, di pertambangan nikel. Gue terjun ke sana. Yang di sana dia memberikan gue gaji 8 juta bersih masuk rekening karena makan ditanggung, tiket ditanggung. Dari 4,5 ke 8 dan naik ya. Oke lah. Dan hampir naik. 2 kali. Iya, tapi di sana gue lupa. Gue nggak nanya lengkap. Ternyata di sana benar-benar kampung. Dari Jakarta gue flight lah ke sana. Jadi dari zaman dulu emang gue suka merantau. Gue flight sampai di sana, nyampe di kota Kendari. 3 jam dari Jakarta ke Kendari. Ternyata Kendari itu kota kecil yang belum ada Indomart, Alfamart, tak ada. Yang cuma ada mall 1 tapi belum ada bioskop. Puji Tuhan lah 3 tahun 4 tahun kemarin udah ada XX1 apa 21. Udah berkembang, tapi tidak pada saat gue pas merintis di sana. Dari Kendari gue mesti lewat darat. Jadi pada saat itu semua diwajibin pakai Telkomsel karena di sana Telkomsel doang yang ada sinyal, sisanya nggak ada. Ternyata di kota Kendari Telkomsel waktu itu masih baru 3G, yang 4G baru XL doang. Gue di Kendari dulu sekitar 3 bulan. Kenapa? Karena ternyata translator yang di Kendari itu checkpoint. Ternyata di Kendari ada checkpoint mes, di site juga ada mes. Jadi misalnya kalau gue tiketnya kemalaman nyampe di Kendari, kan nggak mungkin gue hajar ke Morowali. Sedangkan perjalanan Morowali itu paling cepat 8 jam. Kalau longsor hujan, gue pernah ngalamin 13 jam. Karena itu malam hujan longsor, tanah merah. Kalau orang daerah bilangnya mobil ban kandas semua. Dan itu seperjalanan sinyal X. Jadi jangan bilang tulisannya ada 2 GB, sinyal X lu telepon aja udah nggak bisa. Jadi kita kalau berjalan 2 mobil itu kita bawa HT, walkie-talkie. Gitu. Kalau misalnya ban gue bocor nih, kempes nih kayaknya nih kandas, lu jangan terlalu jauh. Karena HT punya radius berapa ratus meter kan, atau sampai berapa 1-2 kilometer kan, kurang lebih ya, tergantung mereknya. Nah, itu supaya mobil belakang nggak ditinggalin. Kenapa? Itu perjalanan kampung. Kalau orang kampungnya baik, dibelain oke. Nah, pertanyaan di dalam isinya WNA semua. Kalau misalnya dibegal, perjalanan naik turun gunung. Kayak lagunya Ninja Hattori lah. Naiki gunung, turuni lembah. Cuman naik gunung nggak ada lembah, naik gunung turun gunung. Setelah itu gue bertahan di sana kerja. Gue kerja lama, 1,5 tahun ada. Lama tuh. Dan kita kontrak kerjanya adalah 90 hari kerja nonstop, baru akhirnya total 14 hari boleh pulang ke Jakarta libur. Tapi 14 hari itu termasuk gaji juga. 14 hari termasuk lo perjalanan nggak? Karena kan perjalanannya aja bisa 2 hari kan total. Ya, dulu termasuk. Tapi setelah kita translator ngumpul, kita buatlah serikat mini translator demo. Mestinya jangan termasuk hari liburnya. Dulu termasuk. Zamannya gue termasuk. Tapi gue libur roster 2 kali, 3 kali, baru ketentuan itu disetujui. Berarti kan kalau 2-3 kali kan berarti gue udah 6 bulan, 9 bulan di sana. Iya. Ternyata di sana sinyalnya paling gede dulu cuman Gak ada 4G Dan di kampung, untuk belanja ke kota kecil, itu namanya kota Bungku Timur. Itu 1 jam perjalanan dari site kita.
Cuman buat belanja ikan, sayur, kan yang makan ratusan di saya. Sekali belanja yang jalan 2 mobil pick up. Dan itu biasa cuma belanja cuma buat 3 hari, 2-3 hari doang udah mesti pergi berangkat belanja lagi. Tapi lo udah dapat makan kan sebenarnya di sana? Puji Tuhan gue dapat makan gratis. Oke. Bersih lah ya itu 8 juta ya buat Bersih ditabung. 8 juta. Oke. Jadi gue ada tabung, gue ada kirim ke rumah. Pada saat itu, oh iya sorry, gue masih ada angsuran motor. Karena pada saat gue ngangsur motor itu, pas kerja gue di AS, gue dapet gaji. Kalau nggak salah, gue ada motor Beat ya. Bener. Beat itu gue jual tambahan sedikit untuk 750 USD. Oh, jadi Beat itu dijual buat ini Iya, gue angpau. lupa cerita. Beat gue itu dijual. Buat beli tiket Otomatis pesawat. gue nggak ada motor. Nah, pada saat gue selesai kerja dari AS, gaji itulah yang gue tambahin buat DP 4,5 juta dipotong ini. Itu kan cuma buat DP doang cukup. Gue belilah motor kedua gue, NMAX. Dengan angsurannya sebulan 1,1 juta. Ya gue tetap gue bayar bulannya. Dan gue waktu itu HP gue rusak. Yang HP gue yang Asus itu akhirnya rusak. Kebanting lah jatuh dari WC masuk air. Aduh, oke. Ya gue belilah HP baru lagi dengan kondisinya gue beli nyicil juga. Karena gue baru kerja, gue beli nyicil. Samsung S7 gue beli. Jadi gue selalu ingat HP gue karena itu gue belinya pakai keringat gue sendiri bro. Merek ini, gue beli semua. Setelah itu, gue kerja, gue nggak lanjutin lagi. Kenapa? Jadi ternyata posisi gue ini, gue kan di Morowali pernah, di Kendari pernah. Translator yang di Kendari ini udah balik cuti, tapi dia mau ngajuin resign. Datang translator baru yang di sana, sedangkan nggak tahu apa-apa. Resignnya bukan resign serah terima dulu ya, resignnya langsung resign putus. Nggak ada waktu untuk serah terima. Otomatis gue bolak-balik Morowali Kendari terus tuh. Mungkin sebulan paling rutin bisa 2 kali. Jadi umpama dalam sebulan 30 hari, gue pasti bakal buang waktu 2 hari untuk perjalanannya doang. Nah abis itu ada lagi lah muncul politik. Ternyata kan tugas gue adalah gue kontak dengan pusat yang di China, pusat yang di Kendari, cabang yang di Kendari, sama cabang HQ yang di Jakarta. Orang China-nya datang berapa? Karena kan mereka rollingan, mereka juga ada jatah libur. Mereka setengah tahun sekali, kita 3 bulan sekali. Tapi kan gue posisinya mengalokasi mobil supaya ini sekali berangkat maksimal. Kan nggak mungkin sekali berangkat cuma 1-2 orang. Itu rugi. Apalagi kalau nggak yang datang baru 1 orang doang. Otomatis nggak boleh ada mobil berangkat. Lu mesti nginep dulu sampai nanti berapa hari lagi ada yang datang barengan. Nah, abis itu udah muncul kerja lama, muncullah politik. Ternyata gue di bagian yang mungkin dihitung, gue di site, tapi gue ngurusin tentang back office, tentang data per data, bukan lapangan yang kerja keras. Ada translator yang mungkin di RKIF, bagian pembangunan konstruksi. Ada yang di bagian pergudangan. Ada yang di bidang yang turunin barang ke tongkang itu, apa ya gue lupa. Yang dari turunin barang ke tongkang ke gudang itu kan divisi lagi satu. Habis itu, soalnya gue ingetnya Mandarin doang, sorry gue lupa Inggrisnya. Ada lagi divisi lagi di bagian pengecoran semen dan PLTA. PLTU untuk listrik. Itu kan mereka lapangan semua. Mereka minta naik gaji semua. Walaupun ada beberapa orang yang mereka masih termasuk lebih baru dari gue. Tapi mereka semua approve naik gaji. Gue pengen nggak dari 8 juta ini mau naik? Pengen lah. Gue ngajuin. Tapi ternyata gue salah karena gue di paling akhir. Persetujuan naik gaji itu mesti di-approve kepala divisi lu, kepala site, dan di-approve sama kalau nggak salah ada GM-nya yang di HQ, baru gaji lu naik. Karena kan payroll semua HRD yang di site hanya bantu hitungan gaji, tapi penggajian masih tetap Jakarta semua. Untuk kita ya, kita orang yang perantauan yang datang, tapi kalau untuk orang lokal, payrollnya khusus kayak buruh segala macam khusus mereka. Nah, abis itu gue request gaji, tapi nggak naik-naik. Dari 8 juta ke 9,5 waktu itu. Karena tugas gue telepon juga. Jadi gue peceng 1 juta naik gaji, 500 ribunya pulsa. Yang udah otomatis bakal habis juga. Gue berpikir gue mau berkarir. Gue pengen gaji gue naik. Udah kerja lama, akhirnya income gue totalnya naik 10 juta per bulan bro. Dan ternyata ku sadari 10 juta per bulan itu adalah total gaji gue dengan income gue di sampingnya. Bukan kantor kasih gue naik gaji, tapi orang China kan pasti ada namanya subkontraktor. Subkontraktor kan pergi pulang tiket urus sendiri. Tapi mobilnya gue yang atur. Di sana sekali jalan gue naikin 200 ribu. Lo kayak punya sampingan berarti kan? Iya, gue di sana paham.
Oke, income gue naik jadi 10 juta. Tapi ada yang nggak bener. Income gue naik karena kepintaran gue, bukan karena perusahaan melihat kinerjanya gue. I see. Gue paling muda translator pada saat itu. Gue masih usia di tahun 2017, berarti gue berusia 24 tahun. Gue paling muda karena di atas gue udah 31. Paling tuanya usianya 49-50. Berarti sekarang udah 53-54 tuh orang. Gue paling muda, paling kecil sendiri, dan kerja gue paling banyak. Lalu gue memutuskan resign karena gaji gue ternyata udah di-approve. Kepala divisi gue, kepala site gue udah approve, tapi HQ pusat gak approve. Kalau di posisi pusat lu sebagai GM yang di Jakarta, udah terlalu banyak translator minta naik gaji. Ternyata perakhir gue, lu mau approve gak, Yo? Enggak. Gue gak approve. Disitulah gue ngerasa sedih banget. Gue kecewa dengan company ini. Tapi gak bisa salahin juga sih, karena gue gak berpikir di posisi gue sebagai GM ya. Iyalah, iya. Betul. Gue mengajukan lah, gue resign. Pada saat resign, gaji gue baru di-approve. Karena gue mengajukan resign, itu baru di-approve. Karena dia mempertahankan gue. Sampai terakhir gue sudah resign 2 tahun, gue masih ditarik untuk ngurusin sana, tapi gue gak mau balik lagi. Karena gue ngerasa, oh jadi gue mesti ngajuin resign dulu, gaji gue baru di-approve. Sorry deh, thank you. Thank you banget ya, udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini, dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. Karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite-sized content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our Instagram @followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id.